Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bapak Haji Ahmad Sarkawi MPD yang saya hormati, Ibu Siti Rohma MPD CGP Angkatan 6 Kota Pasuruan yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru semua yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita di siang hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan lahir dan batin untuk bisa bersama-sama menghadiri kegiatan siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini jadwalnya kegiatan pendampingan individu yang kedua untuk Bu Siti. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bu Siti sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya selaku pendampingnya atau pengajar prakteknya. Untuk itu katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Saya sekedar mengenalkan diri saya saja. Saya Hamidah. Saya Hamidah, PT A6 Kota Pasuruan. Kedinasan saya setiap hari di SD Negeri Kebonagung. Di SD Bapak Ibu bisa membersamai atau barengi teman-teman yang ada di SMK dan SMA. Kebetulan 3 GGP teman kami belajar di SMA, SMK dan juga di SMP. Singkat begitu aja ya Bapak Ibu ya perkenalannya. Insya Allah hari ini dan beberapa bulan berikutnya Bu Siti akan mengikuti kegiatan selain kegiatan belajar secara daring, dilanjutkan dengan PI setelah 1 bulan. Di setiap bulan ada kegiatan pendampingan individu dan ada kegiatan lokakarya. Kegiatan pendampingan ini adalah yang kedua. Insya Allah minggu depan dilanjut dengan lokakarya. Materi kegiatan PI ini karena Bu Siti sudah mempelajari beberapa modul, diantaranya adalah visi guru penggerak, dan insya Allah Bu Siti juga sudah pernah mensosialisasikannya kepada Bapak Ibu guru semua. Maka kesempatan ini materi yang sudah dipelajari oleh Bu Siti akan diterapkan tentunya dengan dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dukungan dari teman-teman guru yang ada di sini. Hari ini Bu Siti akan mendampingi atau akan memandu kita berdiskusi tentang adanya prakarsa perubahan yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Oleh karena itu, sebelum waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Siti untuk memandu diskusi dan menyampaikan paparannya, mari kita ikuti bersama arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Namun sebelumnya mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar dan sukses mencapai hasil yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dalam kegiatan siang hari ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hamidah MPD selaku guru pengajar praktek bagi calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta penyampaian materi dari guru calon penggerak Ibu Siti Rohma yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi terkait dengan
antar materi modul. Tentunya modul 1 sampai 6 modul 1-4 yang kali ini Ibu Siti Rahma selaku calon guru penggerak akan menyampaikan materi modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Dan tentunya nanti apa yang disampaikan Bu Siti Rahma ini nanti bisa menambah satu penguatan tentang visi dan misi dari Ibu Rahma selaku calon guru penggerak, dan tentunya juga nanti akan dilingkan dengan visi dan misi dari sekolah. Oleh karena itu saya mohon Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir, dan tentunya forum ini bisa dijadikan sarana atau wadah untuk saling melengkapi, saling mengisi atau sharing, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Siti Rahma ini harapannya lebih baik dan lebih sempurna. Tentunya nanti mohon saran masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya berharap nanti Bapak dan Ibu semuanya setelah guru SMK Negeri 2 ini ada yang lolos sebagai calon guru penggerak yang angkatan ke-6 Bu ya. Nanti angkatan ke-7 ini sudah berjalan ya, dan Bapak Ibu SMK 2 masih belum ada yang masuk ini Bu ya. Harapan saya nanti SMK 2 akan mencetak Ibu Rahma berikutnya, walaupun di angkatan 7 belum ada, nanti mungkin angkatan berikutnya nanti ada di antara Bapak dan Ibu yang bisa menyusul dari Ibu Rahma sebagai guru calon penggerak. Bapak Ibu sekalian, nanti dari kegiatan ini mungkin ada tindak lanjut, baik itu dari Ibu Rahma itu sendiri, juga dari Bapak Ibu yang lain di dalam pengembangan diri Bapak Ibu sekalian. Paling tidak dengan kegiatan ini nanti akan harapan saya bisa menambah satu pengetahuan, wawasan dari Bapak Ibu semuanya, dan nanti bisa disumbangkan untuk kemajuan sekolah, dalam ini adalah SMK Negeri 2 Pasuruan. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Bu Hamidah yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi Bu Rahma untuk menyampaikan materi terkait dengan visi guru penggerak. Dan mohon maaf manakala selama penyelenggaraan kegiatan pendampingan guru calon penggerak ini kiranya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pendampingan yang disampaikan atau yang dilaksanakan oleh Ibu Siti Rahma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan, hari ini diskusi kita yaitu tentang visi sekolah, visi calon guru penggerak, juga apa sih impian-impian dari Bapak Ibu guru serta anak-anak yang ada di sini. Sebab bagaimanapun juga kita harus mengikuti
kurikulum yang sedang berlaku saat ini, yaitu tentang Merdeka Belajar. Makanya kesempatan ini nanti Bu Siti akan menyampaikan bagaimana visi di sekolah ini saat ini atau sebelumnya, kemudian visi sekolah saat ini dan visi sekolah yang akan datang, yang tentunya visi atau kegiatan yang ada di sekolah ini diharapkan bisa memfasilitasi sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan anak. Idealnya adalah pembelajaran saat ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang akan kita lakukan saat ini. Mungkin dalam waktu 20 menit Bu Siti Rohmah akan menyampaikan paparannya terkait visi dan prakarsa perubahan. Selanjutnya nanti kita akan diskusi perubahan-perubahan apa yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi pembelajaran saat ini. Monggo sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Siti Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil berdiri nih Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon izin Bapak, mohon izin Ibu. Bagaimana, masih semangat nih Bapak Ibu hari ini? Masih semangat ya Pak Cep ya? Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti paparan saya tentang modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada fasilitator dan pengajar praktik saya. Untuk fasilitator saya ada Ibu Novidia GMPD. Ini fasilitator saya berasal dari Riau, jadi mendampingi saya online saja. Dan yang kedua, Bu Hamidah MPD. Ya. Bu Hamidah MPD ini sebagai pengajar praktik saya. Saya hubungin Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, saya akan membacakan puisi ya. Puisi ini karangan dari Bapak Insinyur Soekarno. Mungkin dari puisi ini nanti Bapak Ibu bisa menghayati apa sih arti Indonesia itu buat kita gitu ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesyo dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesyo, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku
mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Bagaimana Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Indonesia nih Pak. Jadi kita satu kesatuan Indonesia. Itulah perjuangan Bapak Insinyur Soekarno untuk membuat puisi Aku Melihat Indonesia. Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Oke, ini hampir sama yang kapan hari kita bahas tentang koneksi antar materi. Karena materi kita nanti pada 1.3 yang kita mulai dari 1.1 tentang filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Ngarsa Tulodo Ing Madya Mangunkarsa dan Tutwuri Handayani. Nanti untuk modul 1.2 itu ada nilai dan peran guru penggerak, dan yang terakhir nanti yang kita bahas adalah modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan menggunakan inquiry apresiatif untuk menggunakan model Bagja untuk menghasilkan visi. Oke, untuk modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, di sini setelah saya pelajari modulnya, ada 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Azasnya bagaimana? Pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi benih-benih yang kemarin kita bahas, benih-benih itu bagaimana? Kita diibaratkan sebagai seorang petani. Pendidik itu adalah seorang petani. Jadi anak-anak kita itu diibaratkan benih-benihnya. Apapun keadaan tanahnya, bagaimanapun bibit itu, baik apa buruk, itu tergantung dari yang mengolah, yang menuntun. Karena guru adalah sebagai seorang pendidik tadi menuntun anak kita. Tidak peduli benihnya baik apa buruk atau tempatnya jelek apa buruk, tergantung bagaimana cara kita menuntun anak kita, mengolahnya bagaimana, nanti hasilnya akan baik juga. Yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Jadi kodrat itu ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam pada dasarnya, kalau anaknya memang bongol atau agak mokong, tambeng, bahasa Pasuruannya gitu ya bahasa ya. Saya sekarang ikut-ikut orang Pasuruan. Kalau di saya itu mungkin anaknya tambeng gitu ya. Tapi kalau Pasuruan itu saya terkenalnya dengan kata bongol gitu ya. Apa itu bongol ya? Kalau ini Inggris namanya stubborn kalau nggak salah ya Mem ya. Bulinja ya Mem. Stubborn gitu ngomongnya ya. Pada dasarnya kalau kodrat alam seperti itu tidak bisa dirubah. Terus tugas kita apa? Kita itu akan mengarahkan, menuntun mereka. Kalau kodrat alamnya tidak bisa dirubah, paling tidak kita sudah berusaha untuk meluruskan. Seperti ini loh jalan yang benar gitu. Nanti disesuaikan dengan kodrat zamannya. Jadi setelah kodrat alamnya, kalau bentuk anaknya tidak bisa kita merubah, karena itu sudah ciptaan Gusti Allah, sudah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita hanya menuntun mereka, meluruskan mereka ke jalan yang benar ya. Kita sesuaikan dengan kodrat zamannya. Kita ikuti kodrat zaman. Yang ketiga, kodrat alam kodrat zaman ini ke Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tidak mengingatkan bahwa pendidik anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Jadi beriringan dengan kodrat zamannya itu tadi. Yang terakhir adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak, karakter merupakan
bagi perpaduan gerak, pikiran, perasaan, karsa itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, ada hasilnya. Kita lanjutkan dengan modul 1.2 Bapak Ibu. Untuk modul 1.2 itu ada nilai-nilai guru penggerak. Tidak muncul ini ya. Pak Nur bisa bantu, Pak Nur? Hilang lagi Pak Nur. Nilai-nilai guru penggerak ini harus melekat pada seorang pendidik nih Bapak Ibu. Untuk nilai guru penggerak yang pertama itu adalah berpihak pada murid. Tadi pengajar pagi saya Ibu Hamidah sudah menyinggung. Jadi pendidikan itu sekarang harus berpihak pada murid atau student center, bukan teacher center lagi. Jadi kita berusaha memenuhi keinginan anak didik kita. Bukan kita yang menang, bukan kita yang atur semuanya, tapi kita serahkan kepada anak didik kita. Ingin dibawa kemana? Kita nanti tugasnya adalah menuntun mereka, mengarahkan mereka. Nah, seperti ini dalam benarnya gitu ya. Yang kedua adalah mandiri. Jadi anak diharapkan bisa mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, punya inisiatif dalam keadaan kepepet mereka bisa mengambil keputusan. Kepepetnya bagaimana dia bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Yang ketiga adalah kolaboratif, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, tidak beranggapan bahwa dirinya mampu sendiri. Kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita itu wis pinteran gak butuh wong liya, tidak seperti itu. Tapi kita perlu berkoordinasi dengan orang lain. Kita perlu sharing. Kita perlu pendapat orang lain. Kita perlu adanya masukan-masukan dari orang lain. Orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang baik adalah mau menerima masukan orang lain, tapi tidak menganggap dirinya ini paling benar di antara yang lain. Gitu ya. Yang keempat adalah reflektif. Kita harus berkaca Bapak Ibu. Berkaca apapun yang kita lakukan itu kita harus berkaca. Jadi karena kita seorang pendidik berarti kita harus refleksinya dengan siapa? Dengan anak didik kita, dengan teman-teman kita. Ketika kita mengajar di akhir pembelajaran kita bertanya pada anak didik kita, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa ada masukan menyenangkan apa tidak? Oh, ada masukan, berarti kita tulis nanti masukannya. Agar kedepannya dalam mengajar lagi kita perbaiki, lebih baik lagi dari sebelumnya. Juga dengan teman-teman kita juga perlu reflektif. Mungkin di suatu waktu kita mengajak teman kita, ketika kita mengajar teman kita suruh untuk kita minta bantuan mereka untuk melihat cara kita mengajar. Adakah masukan dari, mungkin kita bisa minta bantuan teman-teman kita untuk memberikan masukan-masukan dari cara mengajar kita, bagaimana, kurangnya di mana gitu ya. Dan yang terakhir adalah inovatif. Ini tadi sama dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan sampai kita ketinggalan zaman ya. Mengajarnya masih monoton, menganggap semua anak sama, tidak seperti itu. Menggunakan metode pengajaran yang hanya menerangkan saja, ini akan membosankan. Bagaimana cara kita berinovasi agar anak itu merindukan kehadiran kita? Apa ya nanti yang diajarkan? Apa yang dibawa? Pakai metode apa lagi oleh Bu Rohman nanti ya? Hari ini pakai ini, besok pakai apa lagi ya? Kita akan dirindukan oleh anak kita karena kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Tidak selalu monoton menganggap semua anak sama, nanti ngajar di A sama, kelas B sama, kelas C sama. Tidak seperti itu, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan anak. Kita inovatif. Kalau sekarang lagi zamannya, pakai aplikasi-aplikasi yang ada di HP karena anak sering pakai HP, berarti kita menggunakan itu. Kita masukkan materi kita ke dalam aplikasi-aplikasi yang ada itu. Jadi anak kita juga senang, tidak ketinggalan zaman juga, kita pun sama. Kita pelajari dulu, ya. Kita simak dulu, kita bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini, bagaimana. Kita pelajari dulu, kemudian kita kasih contoh. Karena ada istilahnya Bapak Ki Hajar Dewantara tadi mengatakan ingat sosum tulodo, kita kasih contoh terlebih dahulu. Dan peran guru penggerak pun ada 5 di sini. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Kita nanti tetap memimpin ya Bapak Ibu. Bukan kita berpihak pada murid terus kemudian kita mendiamkan, tidak, tapi kita tetap memimpin pembelajaran tadi. Coach bagi guru lain, kita berusaha untuk membantu. Bukan berarti kalau kita menjadi coach bagi teman kita, rekan sejawat kita, bukan berarti kita paling pandai, tidak juga. Kita berbagi seperti ini loh kok saya dapatnya ya. Jadi jangan beranggapan kalau Bapak Ibu saya nanti share materi ini, ilmu ini, mohon maaf bukan berarti saya sok pintar, tapi saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian. Ini ilmu yang saya dapat gitu ya. Yang saya sering share di grup Skanda itu ya, grup kita itu.
Kemudian ada di sini saya membuat komunitas praktisi ya, komunitas praktisi. Tidak semuanya, mohon maaf ya, hanya beberapa saja. Ini sudah ada grupnya ya, komunitas praktisi hanya beberapa saja teman-teman dari berbagai mata pelajaran. Di situ kita akan berbagi ya, berbagi materi yang saya dapatkan. Kemudian kalau ada masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, kita cari solusinya bersama-sama. Nah ini intinya pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visinya, visi yang saya dapat itu kemarin sudah berkoordinasi dengan Bapak WMN dan Ibu Sri Mujanti sebagai kurikulum dan pakar yang lainnya, Pak Anang ya. Kemarin sudah bilang dengan Pak Anang nanya ini bagaimana? Kegawan Bromo tapi lagi dihekat itu nanti kan tidak enak gitu Pak Anang ya. Tentang profil pelajar Pancasila itu Pak Anang ya. Nah dari situ ini yang telah saya buat. Kemudian saya hubungkan, saya koordinasi lagi dengan waka-waka. Enaknya visi saya ini cocok apa enggak? Ternyata nanti ada perubahannya gitu. Sebelum menuju ke situ, karena sekarang lagi Merdeka Belajar nih, maka yang dipakai adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ada hubungan dengan visi yang saya buat. Ini tentang profil pelajar Pancasila. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, sekali lagi tidak bermaksud menggurui. Saya coba mengulas lagi apa itu profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kita pilih satu persatu, kita mulai satu-satu gitu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Di sini yang diharapkan adalah pelajar berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Pencipta. Dia mampu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah kita terapkan di SMK 2. Salah satunya ini yang saya ambil gambar adalah peringatan Maulid. Tapi kita banyak sekali ya Bapak Ibu, termasuk salah satunya adalah kita ada 15 menit sebelum pembelajaran ada kajian Al-Quran nih, mengingatkan kita ya. Tidak hanya muridnya tetapi gurunya juga perlu diingatkan, kadang-kadang kita lupa nih. Itu untuk yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini mengenai kebinekaan global. Apa itu kebinekaan global? Jadi diharapkan pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, ya, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kuncinya kebinekaan global itu meliputi menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi. Ini saya ambilnya agak lama ya karena untungnya nggak dapat ini. Oh maaf, saya lanjutkan gitu Bapak Ibu. Yang terbaru nggak dapat, saya nggak punya soalnya. Oke, gotong royong kalau ini sudah melekat tapi agak susah gampang kalau ini ya Bapak Ibu ya. Bergotong royong bagaimana? Ini tuh menanamkan kepada anak ini kayak gampang, tetapi ternyata dampaknya agak susah juga ya. Bagaimana gotong royong ini? Pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan gotong royong, kemampuan melakukan kegiatan bersama-sama sukarela tanpa ada paksaan ya. Kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, akan terasa mudah dan ringan gitu ya. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, ya, kebersamaan, kerjasama, kemudian kepedulian dan berbagi. Ini ketika kita bersama-sama gotong royong untuk pembuatan mapping ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mandiri lah ini. Jangan dianggap tuh kemudian kolaborasi ternyata anak-anak lupa mandiri bagaimana. Lah ini diharapkan bekerja sendiri. Kalau kita berpikiran kerjanya kelompok-kelompok terus ternyata anak-anak lupa akan apa itu arti mandiri nih Bapak Ibu. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri,
situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Mandirinya seperti itu, tidak beranggapan bahwa biasanya kalau profil pelajar Pancasila atau Merdeka Belajar itu anak-anak mesti dikelompok-kelompokkan terus kerjanya kelompok saja, tidak, tetap ada tanggung jawab sendiri, dikerjakan sendiri. Seperti ini yang terjadi di TOT ini, saya ajarkan untuk membuat Canva ya, lamaran pekerjaannya Canva membuat sendiri-sendiri. Ya. Lanjut Bapak Ibu, sudah bosan kah? Perlu ice breaking kah? Atau kita nyanyi? Tapi waktunya 20 menit ya Bu Mida ya. Kita lanjutkan saja nih. Nanti ice breakingnya setelah tidak disuting nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan bernalar kritis. Nah ini, bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitasnya, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Seperti anak ini contohnya ya, ini TPTU nih ya. Ketika saya mengajar TPTU, saya coba menawarkan seperti kita kasih stimulus, kemudian anaknya beraksi sendiri ya. Coba saya sampai mau maju, ternyata dia mau maju. Dia bernalar kritis, kurang lebih seperti itu ya. Kreatif, nah ini lebih kreatif dari saya. Nah ini saya suruh untuk membuat TikTok Bapak Ibu ya. Tapi tetap kita kan sebagai pendidik tetap menjunjung tinggi budaya yang tidak menggunakan goyangan-goyangan erotis ya. Jadi ini dia membuat, saya kasih contohnya sederhana sekali, ternyata dia lebih pandai, lebih cantik ya. Jadi kalau cantik itu kan menarik. Itu Pak Anang ya, menarik Pak Anang ya. Oh erotis ya Pak Anang ya. Tidak berharap anak-anak melakukan gerakan-gerakan erotis. Jangan sampai kita malah ngasih contoh yang guru-gurunya itu joget-joget itu kita juga harus nggak cocok ya Bapak Ibu ya. Apalagi pakai seragam kayak ini kemudian kita tiktokan di depan, kan kita kasih contoh ke anak-anak kemudian melakukan gerakan-gerakan terus, kayaknya nggak cocok apalagi dengan budaya kita nih. Kita coba mengarahkan agar anak-anak itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada itu dalam hal-hal yang positif seperti ini salah satunya. Bagaimana cara interview yang baik itu bagaimana diarahkan. Dan yang satunya itu mereka saya kasih contoh hanya sebentar saja untuk membuat CV ya, menggunakan Canva. Ternyata mereka yang sebelah kanan itu hasilnya sudah bagus sekali. Lebih kreatif dari yang kita buat. Ini kreativitasnya ya, mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinil ya. Tidak hanya plagiat, menghilangkan kata-kata plagiat gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita nyampe pada latar belakang kenapa kok munculnya ada visi itu bagaimana. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak, saya bersama stakeholder yang ada di SMK 2 Pasuruan ini merumuskan visi SMK 2 Pasuruan menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan kerja untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Apa hasilnya? Ini ada beberapa kalimat rumpang. Mohon maaf Bu Hamida, ini kalimat rumpangnya sudah kita ini sama-sama. Ya, okay. Jadi hasilnya seperti ini. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Karena kita lagi Merdeka Belajar, berarti kita memimpikan mencerminkan profil pelajar Pancasila ya, yang termasuk beriman, kebinekaan global dan lain sebagainya tadi ya. Yang Pak ada 6 tadi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu bagaimana? Murid kita itu makhluk sosial yang bagaimana? Yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak bisa dirubah. Tapi paling tidak kita sebagai seorang pendidik, kita akan menuntun mereka, gitu ya, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di sekolah kita mengutamakan apa? Otomatis ya, kita kan tadi melihat bahwa pendidikan itu untuk saat ini itu berpihak pada murid. Jadi mengutamakan kepentingan murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu membawa mereka ke arah yang lebih baik untuk mencapai cita-cita mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Cuma bagaimana caranya ketika mereka ada di dalam, itu tugas kita untuk mengarahkan mereka. Yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin kita bisa melaksanakan visi nanti akan kita sampaikan bersama-sama yang disepakati dengan baik. Saya dan guru di sekolah, saya paham bahwa visi yang dibuat itu untuk membawa pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi, khususnya di SMKN 2 Pasuruan. Ini Bapak
Bapak Ibu hasil dari visi yang kita koordinasi dengan para waka dan stakeholder yang ada di SMK 2, yaitu terwujudnya insan beriman dan berakhlak mulia, berbudaya kreatif, inovatif, menjunjung nasionalisme sebagai perwujudan dari profil pelajar Pancasila dan berjiwa wirausaha mandiri serta peduli lingkungan. Berjiwa wirausaha ini karena sekolahan kami adalah sekolahan Blut Buah Midani. Jadi kita berusaha untuk menanamkan kepada anak-anak kita, peserta didik kita, untuk berjiwa wirausaha mandiri dan tentu saja peduli pada lingkungan. Ini visi yang telah terbentuk, yang telah tercipta, gabungan dari apa yang telah saya buat kemudian dikoordinasikan dengan para waka dan stakeholder yang ada di SMKN 2 Pasuruan. Terima kasih Bapak Ibu, sekian paparan saya hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun ya. Ketika membuatnya ini sudah agak ngantuk-ngantuk karena waktunya mepet ya Mbak Wida ya. Baru tadi kemarin langsung saya buat gitu ya. Hujan, Bapak Ibu ngomong cakep nggih? Cakep. Cakep semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun sudah siang gitu ya. Cakep gitu ya. Belum saya tak ngomong dulu. Hujan-hujan duduk berselimut, ditemani secangkir kopi. Surya bahasa campuran dan kopi. Usahawan kau merasa takut, pas mana cakep. Berbagi ilmu patut dikagumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Rohmah yang cukup energik dan sangat bersemangat sekali. Saya yakin beliau tidak ada artinya tanpa dukungan dari panjenengan semuanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Kasih aplaus dulu untuk Bu Siti Rohmah. Saya sudah melihat proses dari perubahan, prakarsa perubahan yang ada. Coba dibuka dulu tentang visi yang sudah dirumuskan. Saya melihat, karena memang prosesnya seperti itu ya Bapak Ibu, tidak seorang diri tetapi butuh pemikiran dari teman-teman yang lain, warga sekolah di sini, mengidentifikasi dan mencari informasi tentang harapan-harapannya. Dan saya yakin di antara kata-kata yang ada di sini, ini merupakan impian dari yang lama yang sudah digabung dengan yang sekarang. Tambahan yang sekarang di situ adalah yang di atas, yang di tengah-tengah itu ya, menjunjung nasionalisme sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Berwirausahanya yang lama atau baru? Baru. Yang lama? Iya. Ya, terima kasih. Ya, karena tadi Bu Siti Rohmah sudah menyampaikan sekolah kita adalah belum, ya makanya tetap harus ada itu. Tolong nanti di aksi nyata ini bisa dilengkapi lagi dengan visi yang sebelumnya disampaikan sehingga nanti muncul usulan-usulan yang tadi, hasil pemikiran sumbangsih dari teman-teman tadi, kemudian muncullah visi ini. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih dukungannya. Terima kasih partisipasinya. Saya akan lanjut dengan diskusi berdua dengan Bu Siti Rohmah. Harapan saya Bapak Ibu, ini saya cukup 20 menit kan ya Bapak Ibu ya. Harapan saya, impian-impian ini bukan hanya sekedar impian, tapi mari kita wujudkan bersama-sama. Yang jelas, mulai saat ini visi sekolah sudah bisa mengikuti ini. Dan perlu juga dibuatkan berita acara, ditandatangani yang hadir, disepakati, maka visi yang ada di sekolah ini sudah bisa menggunakan yang ini, yang terbaru. Kalau memang disepakati, saya tidak berhak memutuskan bahwa ini sudah disepakati, tapi yang jelas ini adalah hasil rembukan bersama. Gitu ya Bu Siti ya. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Untuk selanjutnya saya mohon izin bersama dengan Bu Siti Rohmah melanjutkan kegiatan. Kegiatan tetap di sini ataukah di tempat yang lain? Oke, dari saya selaku
Ibu, saya tidak akan membuka forum tanya jawab di luar kegiatan paparan tentang perubahan prakarsa perubahan ini Bapak Ibu. Dari saya selaku pemandu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua sehingga kita bisa bersatu padu, sepakat untuk melaksanakan impian-impian sekolah ini dan untuk menyongsong kegiatan atau program-program dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diambil gambar bersama dengan teman-teman. Monggo Bapak Ibu. Monggo foto bersama. Bumi yang di belakang sudah tidak. Panjangnya di sini di sana. Ya, oh ya Robi. Itu Monggo Bapak Ibu. Monggo ini aja dulu biar agak baca di bukti fisik ini. Boleh di Bukan dari atas. teman-teman semuanya. Boleh di atas. Di belakang sini juga boleh. Aja monggo di sana. Cukup. Kalau nggak cukup di belakang kita agak maju. Cukup di belakang itu di belakang atas sana nih. Pak Eri, bapak-bapak di belakang. Monggo. Teni, monggo. Pak Eri, monggo Pak Eri. Lagi moto ya? Lagi yang moto. Anak-anak guru kene lho. Kau usah maskeran saya. Kakek tak wajar. Lanangnya nang buri, lanangnya nang buri. Rasanya kakek di tengah masih ada sebentar dikit tak pusing. Bisa. Imbang, Bu. Lagi sudah bagus. Sudah, bukan Sudah cantik. Kalau belum tolong dulu. saya buri jemput, Geser sana dikit. Geser sana. Nah. Sudah. Pun nggih. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Gaya bebas. Semangat. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kayaknya jadi video lah. Ini saya